Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasannya. Entah itu hal baik ataupun hal buruk, semua manusia pun pernah melakukan kedua hal tersebut. Tingkah laku manusia itu semuanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengawasannya. Lalu, bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi manusia di bumi? Benarkah Allah memiliki CCTV khusus untuk memantau? Seperti apakah model CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kapan pemutaran CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita selama 24 jam? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mengawasi. Hal inilah yang disebut Ar-Raqib. Penjelasan itu terdapat dalam Al-Quran. Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang maha mengawasi mereka. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 117. Ada banyak pemaknaan mengenai kata Ar-Raqib ini. Dalam kitab Taisirul Karimir Rahman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa Ar-Raqib adalah zat yang maha memperhatikan dan maha mengawasi semua hambanya di saat mereka beraktivitas ataupun di saat diam. Kemudian mengetahui yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan, serta mengawasi semua keadaan hamba-hambanya. Pendapat lain dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau memberikan pendapat bahwa Ar-Raqib merupakan zat yang maha mengawasi semua urusan makhluknya, maha mengetahui kesudahannya, dan maha mengatur semua urusan tersebut dengan sesempurna-sempurna aturan dan sebaik-baik ketentuan. Mengenai penjelasan Ar-Raqib ini, dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna dijelaskan dengan rinci maknanya. Ar-Raqib adalah zat yang maha memperhatikan atau maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dalam dada atau hati manusia, yang maha mengawasi sesuatu yang diusahakan setiap diri manusia, yang maha memelihara semua makhluk dan menjalankan mereka dengan sebaik-baik aturan dan sesempurna-sempurna penataan, yang maha mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatannya yang tidak ada sesuatu pun yang luput darinya, yang maha mengawasi semua yang terdengar dengan pendengarannya yang meliputi segala sesuatu, yang maha mengawasi atau memperhatikan semua makhluk dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengawasi hambanya tentu memiliki cara dalam melakukan pengawasan kepada manusia. Lalu, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi manusia? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha melihat dan maha mendengar. Dia tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi manusia dan makhluk lainnya. Hal ini telah diabadikan dalam firman-Nya. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan adalah Allah maha mengawasi segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 52. Di samping mengawasi hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sambil menjaganya. Hal ini sesuai firman-Nya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Untuk mengetahui yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alat pengawas atau CCTV di bumi. Siapakah itu? Yang pertama, ada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk mengawasi hamba-hambanya di dunia. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Quran Surah Kaf ayat 17. Tugas keduanya adalah mengumpulkan catatan mengenai hal baik dan hal buruk yang kita lakukan. Kelak, catatan itu akan berbentuk sebuah buku. Di akhirat nanti,
catatan-catatan itu akan diperlihatkan. Catatan itu kemudian dibukukan dan diserahkan pada kita di hari akhir nanti. Quran Surah Al-Kahfi ayat 49. Selain malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal lain yang ternyata juga menjadi tim pengawas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah anggota badan juga akan bersaksi di akhirat kelak? Kemudian, bentuk CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia adalah diri kita sendiri. Lebih tepatnya anggota badan kita akan bersaksi di kemudian hari. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Mata, telinga, bahkan kulit kita akan menjadi saksi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kesaksian anggota badan kita itu telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Fussilat ayat 21-22. Kapankah penayangan CCTV itu? Amalan yang kita lakukan selama di dunia akan dicatat dan menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Proses pencatatan amal manusia telah dijelaskan Ibnu Mas'ud dalam Az-Zuhd wa Ar-Raqaiq. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang hamba jika melakukan suatu kebaikan, maka akan dicatat untuknya 10 kali lipat. Dan jika ia melakukan satu keburukan, maka akan dicatat untuknya 1 kali lipatnya. Maka celakalah orang yang 1 kali lipatnya mengalahkan 10 kali lipatnya. Amalan kita akan ditimbang nantinya untuk menentukan nasib kita. Apakah akan masuk neraka atau surga? Amalan baik dan buruk menjadi penentunya. Penimbangan amal itu di akhirat berada di fase yang disebut Yaumul Mizan. Hal ini telah diabadikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada hari kiamat, timbangan amal akan diletakkan. Andai langit dan bumi ditimbang atau diletakkan di atasnya, niscaya akan tertimbang. Kemudian para malaikat bertanya, "Wahai Tuhanku, untuk siapa timbangan ini?" Allah menjawab, "Untuk makhlukku yang aku kehendaki." Malaikat pun berkata, "Maha suci Engkau, maka selamanya kami akan menyembahmu dengan sebenar-benarnya." Hadis riwayat Al-Hakim. Penimbangan amal itu juga sebagai ajang memperlihatkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Bahkan sampai kalimat yang kita ucapkan akan menjadi penentu nasib kita. Hal ini pernah dirasakan oleh seorang lelaki. Semuanya sudah mengira dia akan berakhir di neraka. Namun dugaan itu salah. Diriwayatkan dari Amr bin As, pada saat timbangan-timbangan amal pada hari kiamat dipasangkan, maka didatangkanlah seorang laki-laki. Setelah amalnya ditimbang, diputuskan bahwa ia harus masuk neraka. Namun terdengar satu perintah dari sisi Allah, "Janganlah kalian tergesa-gesa, sebab masih ada satu amal lagi yang tersisa untuknya." Tak lama datanglah satu lembaran yang berisi tulisan La ilaha illallah. Setelah lembaran itu ditambahkan, maka bertambah beratlah amal kebaikannya. Demikian yang disarikan dari hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Apa yang kita lakukan di dunia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun hebatnya kita merahasiakannya. Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mengawasi. Pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ciptaannya dilakukan oleh para malaikat yang telah diberi tugas. Tak hanya itu, anggota badan manusia juga akan bersaksi di akhirat kelak. Semua kelakuan manusia selama hidup akan diketahui nantinya. Perilaku tersebutlah yang dicatat oleh malaikat. Apakah masuk amalan baik atau buruk? Hal itu pula lah yang akan menentukan nasib manusia kelak. Masuk neraka atau masuk surga. Jadi, masihkah kita melakukan hal-hal seenaknya? Padahal semuanya sudah diawasi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.